Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar radio RAS yang ada di channel Layar Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Tak lupa pula untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia, baik seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Rizky yang ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya Rizky dari Cirebon. Salam kenal, salam senggol Bung Jepri ya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara bersama channel Sadam. Saya suka sekali dengan acara Anda karena dapat bisa membantu sesama untuk sharing-sharing begitu Bung Jepri ya. Tentunya yang bernapaskan masalah dunia lain. Di sini saya akan menceritakan kisah saya Bung Jepri. Yang pertama begini Bung Jepri. Saya kan baru 3 bulan Rizky dari Cirebon. Punya problem khusus nih Bung. Jadi saya kan waktu itu punya slot dengan salah satu preman pasar Bung Jepri. Sebetulnya sih bukan bermasalah sih Bung Jepri. Biasalah namanya juga preman ya. Kesenggol, nggak sengaja saya minta maaf. Malah perpanjang Bung Jepri jadi masalah. Waktu itu ada anak buahnya mengatakan hati-hati loh sama bos gue. Yang ada bukannya dicekek, diteluh loh, dia kan pinter, katanya begitu Bung Jepri. Itu yang bikin saya jadi pikiran Bung Jepri. Sedangkan saya berpikir kembali lah, saya salah apa ya? Kalau memang saya senggolan di pasar kan gak sengaja, sudah minta maaf, gak ada masalah. Kok jadi ceritanya jadi nyambung begini Bung Jepri? Saya gak pernah punya masalah, gara-gara begini aja saya jadi pikiran Bung Jepri. Hingga sampai 3 bulan ini jadi pikiran saya Bung Jepri. Sehingga saya jarang-jarang kemana-mana Bung Jepri. Dan kebetulan waktu itu kan saya mau kerja nih, tanpa sengaja Bung Jepri. Saya papas dengan dia, itu yang namanya bosnya tuh, yang pas kebetulan senggolan sama saya juga ramah tamah aja Bung Jepri. Saya nyapa, saya salamin, tapi dia malah menolak. Dia bilang, lu yang tempo hari ya, jangan macem-macem sama gue. Saya katakan bang, waktu senggolan itu kan kita udah nggak ada masalah, udah minta maaf kalau nggak sengaja. Kenapa bang ngancam saya? Kenapa bang? Gue beraniin aja Bung Jepri. Ngomong ketemu. Akhirnya di situ panjang ceritanya Bung. Sempet cekcok. Sekarang begini aja, saya bilang begitu. Bang, yang membuat abang nggak terima di mana? Kita senggolan kan nggak sengaja, namanya dari pasar banyak orang. Dan waktu itu kan sudah minta maaf. Kenapa abang malah jadi peruncing begini, jadi masalah? Masalahnya di mana? Lantas dia tidak mau tahu Bung Jepri. Saat itulah waktu itu saya sempat ditendang Bung Jepri, saya jatuh. Begitu dia mau nonjok, dia mental sendiri Bung Jepri. Itu yang membuat saya kaget Bung Jepri. Nah disitulah saking serunya udah mulai seru, dah makin hangat. Dia makin marah. Woi, pantesan lo nyenggol gue di pasar ya, bikin cari masalah. Gue nggak ngapa-ngapain, lu nggak ngapa-ngapain gue jatuh.
mau ditonjok malah gue yang jatuh. Dia katakan demikian Bung Jepri. Padahal dalam hati saya berpikir, loh, siapa yang nendang dia jatuh sendiri. Saya juga mikir begitu Bung Jepri. Tiba-tiba di telinga saya ada suara Bung Jepri. Anak muda, tidak usah khawatir. Barang siapa yang menuai keburukan, dia ialah akan yang merasakan keburukan pula. Biarkanlah dia jera, biar dia merasakan. Jangan dia menganggap kamu sepele. Teruskan saja, biar dia jera, tidak mengganggu kamu lagi. Dalam telinga saya jelas begitu Bung Jepri. Lantas dia penasaran Bung Jepri. Ada kayu di sebelahnya tuh, bekas potongan pohon. Dia ambil, tujuannya dia mau nimpuk saya pakai kayu. Didekatlah ke saya. Si kayu itu malah balik Bung Jepri ke dia. Lantas suara itu memandu lagi, anak muda, gak usah khawatir. Kau juga gak usah bertanya-tanya siapa saya. Nanti kau akan tahu, dia bilang begitu Bung Jepri. Nah, singkat kata begini Bung Jepri, dia pergi sambil mengancam saya. Gue gak sampai di sini loh, ternyata lu punya kemampuan, punya keahlian yang gak bisa dimiliki orang lain. Gue pukul, gue jatuh. Gue lempar kayu, gue yang jatuh. Hebat juga loh. Sambil dia pergi ngomel begitu Bung Jepri. Padahal saya juga masih bertanya-tanya, siapa yang di telinga saya yang memandu saya ya. Begitu dia pergi, muncullah seseorang Bung Jepri, tapi tidak tampak jelas. Anak muda, pulanglah. Kau buka di almari kamu. Ada apa? Begitu saya pulang, apa kata pemandu itu, saya buka almari, ternyata apa Bung Jepri? Hanya sebuah cincin Bung Jepri. Cincinnya kayak apa namanya ya, saya juga lupa itu. Saya kurang hafal nama cincinnya itu. Matanya itu yang bagus Bung Jepri. Ternyata mata itu kayak mirip-mirip mata apa ya? Jadi kayak pusar-pusar bumi gitu Bung Jepri. Lantas begitu saya ambil, suara itu datang lagi di telinga saya, anak muda. Itulah batu bertuah si pusar bumi. Tergantung Anda untuk menjaga Anda. Apabila Anda dimusuhi seseorang, Anda cukup dengan kaki kanan Anda tekan ke bumi 3 kali. Akan tercipta getaran seperti gempa. Musuh Anda akan jatuh terpelanting sekalipun 1000 orang. Dia katakan demikian Bung Jepri. Lantas pada saat itu saya coba besoknya, si cincin itu kan saya pakai. Benar juga Bung Jepri. Ternyata saya bertemu di tengah jalan dengan rombongan preman itu. Disitulah salah satu anak buahnya udah teriak-teriak dari jauh. Wah, itu orangnya tuh yang pernah bikin masalah di pasar. Dia katakan demikian. Saya nyantai aja Bung Jepri. Apa kata petunjuk itu? Begitu dia mau menyentuh saya dipegangin banyak orang tuh. Ya orang-orang preman itu. Saya coba nginjak bumi hampir 3 kali. Mereka mental jauh Bung Jepri, hampir ratusan meter. Sehingga mereka teriak-teriak, weh, hebat juga, benar juga kamu ya, punya kelebihan ya. Terus saya memberanikan diri Bung Jepri, anggap aja kayak seperti orang hebat saya. Padahal saya juga di situ masih mikir-mikir, cuman sebuah cincin permata pusar bumi, kok bisa begini ya. Akhirnya saya tegas, dengarkan baik-baik. Kalian ini preman yang di pasar. Itu bosnya pernah ketemu saya sekali. Saya tidak ngapa-ngapain, dia yang jatuh. Saya nggak pernah menyakiti orang, walaupun hanya harus dengan tangan. Dia sendiri yang jatuh. Barusan juga tadi pada jatuh sendiri kan. Saya tidak ngapa-ngapain. Kenapa kalian memusuhi saya? Ada apa? Saya tidak punya masalah apa-apa. Nggak bosnya, nggak anak buahnya, sama saja saya katakan demikian Bung Jepri.
Disitulah Bung Jepri yang membuat saya tanda-tanya siapa yang memberikan batu cincin itu dan suara itu yang selalu memandu saya, Bung Jepri. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Terima kasih atas timotnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rizky yang ada di Cirebon ya, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi kepada saudara Rizky yang baru saja saya bacakan atensi Anda bahwasanya yang pertama ya, kalau kita bicara preman memang nggak ada habis-habisnya. Memang dia mencari masalah seperti itu, apalagi pas nyenggol ya. Itulah modal utama buat dia. Mau memeras secara tidak langsung. Kalau Anda menuruti apa kata dia, meminta uang, akan damai. Tapi tetap terus dan terus akan memeras Anda seperti itu. Itulah pekerjaan preman. Dia kan orang preman udah ketahuan. Kerjaannya selalu meminta-minta uang yang orang pasar seperti itu. Dan yang kedua, pada saat Anda bertemu dengan bosnya preman, waktu lagi berdua, Anda ingat suara itu memandu Anda. Itulah Allah menurunkan sesuatu melalui suatu benda atau suara pertama kali ya. Barang siapa yang menanam kebaikan dan selalu tawadu istiqomah di hadapan Allah, selalu bersyukur, Allah selalu mengirimkan sesuatu melalui suatu benda atau manusia, macam-macam cara. Begitu pula dengan riwayat-riwayat rezeki ya. Rezeki bermacam-macam cara. Allah melalui suatu perantara seperti itu. Jadi Anda nggak usah sungkan-sungkan ya, nggak usah ragu dengan ada suara-suara yang mandu. Insya Allah itu baik. Yang penting Anda tetap pertahankan istiqomah dan perpanjang zikirnya. Kalau memang Anda kepingin melanjutkan mengamalkannya lebih bagus, baca surat Al-Kahfi aja 1 kali. Dan di ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 1113 ya. Ini doa pamungkas. Nanti Anda kalau setelah menzikirkan ini akan hafal di luar kepala. Kegunaannya nanti pada saat praktek setelah Anda menzikirkan ini selesai, Anda cukup sekali membaca itu. Ini ilmu pamungkas salah satu yang dimiliki orang peruqyah. Jangankan manusia biasa, hal-hal gaib aja yang didoain ini dia akan kabur seperti itu ya, saudara Rizky. Yang tadi saya katakan baca surat Al-Kahfi 1 kali dan 1113 di ayat 107 sampai 110 itu gunanya amalan ilmu pamungkas yang nanti suatu saat pada prakteknya ya dibaca sekali kalau memang sangat dibutuhkan. Tergantung Anda niatnya, apakah orang itu harus mental atau bagaimana seperti itu ya. Dan yang kedua, Anda baca surat Yasin 1 kali, ayat kursi 13 kali ya, surat Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Anda titipkan ke benda yang Anda dapatkan, yaitu batu pusar bumi bertuah ya. Kenapa saya menganjurkan Anda mengamalkan hal itu? Karena berhubungan Anda kedapatan batu bertuah. Batu bertuah itu bukan batu biasa, tapi ada sesuatu kodam yang ada di batu tersebut, supaya Anda bisa mentelalisir atau menyetir adanya kodam tersebut, sehingga kapan dimana Anda membutuhkan, Anda cukup membatin saja melalui benda tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Ya Allah, dengan melalui benda batu bertuah yaitu batu pusar bumi bertuah ini, semoga musuh saya pontang-panting lari terbirit-birit ketakutan misalnya seperti itu. Cuman batin aja seperti itu. Lantas Anda bacakan surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, sudah. Tapi kalau dia menyerang, Anda cukup membaca surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 ya, 1 kali. Itu bisa, manfaatnya bisa untuk memutus, katakanlah memerangi kezaliman lawan Anda yang misalnya memiliki sesuatu lebih ilmu-ilmu tertentu. Dengan membacakan itu, dia akan bergetar dan tidak mampu adanya menghadapi Anda.
tiba-tiba dia tenaganya akan hilang dan dia akan tunduk dan akan pergi begitu saja, ya saudara Rizky. Jadi tergantung niat Anda, apa niat Anda seperti itu ya. Demikianlah saudara Rizky, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Dan jangan lupa tetap istiqomah tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat dunia akhirat. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Karena waktu jelah kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.